Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesumniati dengan stambuk A1 A120.025 kelas A, jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9. Pada bab 5 ini menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pengalaman yang terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungan, baik di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia itu secara efisien dan efektif, itulah yang disebut pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, yaitu fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal. Kemudian tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tripusat pendidikan terdiri 3, yakni keluarga. Pada keluarga ini, menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan seseorang, yaitu individu, maupun pendidikan sosial. Kedua, sekolah. Sebagai pusat pendidikan, sekolah mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatannya secara optimal. 3, masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Yang C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, faktor perkembangan, dan anugerah. Khusus faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan Indonesia. Aliran ini terbagi menjadi 5, yakni aliran empirisme. Aliran ini dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman anak yang diperoleh dari lingkungan. Kemudian B. Aliran nativisme. Aliran ini menekankan kemampuan dalam diri anak termasuk faktor pendidikan atau kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang 3, C. Aliran naturalisme. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Yang 4, atau D. Aliran konvergensi. Aliran ini, William Sell berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk. Yang kelima adalah adanya pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Dari gerakan-gerakan tersebut, yakni pengajaran alam sekitar, B. Pengajaran pusat perhatian, C. Sekolah kerja, D. Pengajaran proyek, dan E. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran ini terdiri atas Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Yang kedua adalah Ruang Pendidik INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, yaitu di Sumatera Barat. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini. Yang pertama adalah bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Jenis-jenis permasalahannya yakni masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, kemudian masalah efisiensi pendidikan, dan terakhir adalah masalah relevansi pendidikan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu perkembangan iptek dan seni, kemudian laju pertumbuhan penduduk, 3. Aspirasi masyarakat, dan keempat adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya.
Adapun permasalahan aktual pendidikan di Indonesia yakni masalah keutuhan pencapaian sasaran, kemudian masalah kurikulum, 3 adalah masalah peranan guru, dan keempat adalah masalah pendidikan dasar 9 tahun. Kedua adalah upaya penanggulangan. Di sini saya hanya mengambil 2 upaya penanggulangan dari beberapa penanggulangan yang lainnya. Yang pertama adalah pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Kedua adalah pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus. Bab 8 Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan yang terdiri atas jalur pendidikan, di mana jalur pendidikan ini terdiri atas jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. B. Jenjang pendidikan. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program termasuk pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. B. Kurikulum program. Pendidikan termasuk kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Ketiga, faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal. Faktor penghambat salah satunya adalah pelaksanaan muatan lokal menggunakan pendekatan keterampilan proses dan CBSA. Yang kedua adalah faktor penunjang. Salah satunya adalah materi muatan lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan dilaksanakan secara rutin. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Satu jenis upaya pembaruan pendidikan yakni pembaruan landasan yuridis, kemudian B. Pembaruan kurikulum, kemudian ketiga adalah pembaruan pola masa studi. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap dapat dilihat pada beberapa segi, yakni segi sasaran pendidikan, dan segi lingkungan pendidikan, yang ketiga segi jenjang pendidikan, dan keempat segi pembindangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini dikemukakan 2 hal, yaitu mengapa sistem pendidikan harus dibangun, dan kedua adalah wujud pembangunan sistem pendidikan yang terdiri atas beberapa, yakni hubungan antar aspek-aspek, aspek filosofi keilmuan, aspek yuridis, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Terima kasih, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.